Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Imelda dari SDN Pulau Gebang 06, CGP Angkatan 5 DKI Jakarta. Izinkan saya untuk memberikan aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah Bapak Fasilitator dan Ibu Pengajar Praktik. Beliau adalah Bapak Jimmy Reinhard Tambunan dan Ibu Selvia Erita. Ibu Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 06, Ibu Sumina SPD, dan yang saya hormati Ibu Imelda, calon guru penggerak Angkatan 5, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di sini di siang hari ini dalam acara pembebasan, pemahaman dan penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak oleh calon guru penggerak angkatan kelima Ibu Imelda MPD yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 September 2022. Sebelum kita mulai, saya selaku moderator akan membawakan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembebasan yang akan dilakukan oleh Ibu Imelda, dan yang acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 06. Acara yang ketiga yaitu pembebasan yang akan dilakukan oleh Ibu Imelda MPD, dan yang acara terakhir penutup atau doa. Marilah kita awali acara hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 06. Pada Ibu Sumina SPD, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Ati selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Imelda selaku Wakil Kepala Sekolah Pulau Gebang 06 sekaligus guru penggerak tahun 2022-2023 angkatan kelima, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara pembebasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Imelda selaku calon guru penggerak angkatan 5. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bu Imelda menjadi tujuan yang positif untuk sekolah kita, yang akan menjadikan contoh bagi guru-guru yang lain yang nantinya akan ikut mendaftar menjadi guru penggerak. Pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan sukses untuk Bu Imelda dalam mengikuti guru penggerak tahun 2022 angkatan 5. Mudah-mudahan apa yang akan dicita-citakan dapat berhasil dengan baik. Tidak panjang lebar dari saya, Ibu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumina SPD yang telah nasihat. Berikutnya, marilah bersama-sama kita saksikan pembebasan, pemahaman, penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Imelda MPD. Pada Ibu Imelda, silakan. Terima kasih Pak Detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Pulau Gebang 06, Ibu Sumina SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pulau Gebang 06. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Ibu Bapak Guru yang hadir pada siang hari ini, yang menyempatkan waktu istirahatnya untuk mendukung tugas atau program guru penggerak yang saya emban hari ini. Sebelumnya juga saya mohon maaf Bapak Ibu dengan tidak tujuan untuk mengajari ataupun menceramahi, karena kita sama-sama belajar Bapak Ibu, dan Bapak Ibu semua juga sudah punya pengalaman yang luar biasa yang bisa saling kita bagikan. Jadi di sini intinya kegiatannya adalah saling berbagi.
berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang kita dapat. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu saya akan mulai materi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk materi hari ini tentang modul yang telah kita pelajari, yang telah saya pelajari di program Guru Penggerak di modul 1, yaitu budaya positif. Ada 6 item yang akan dipelajari. Yang pertama, perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas. Ya, yang pertama, perubahan paradigma baru. Paradigma baru ini dilatar belakangi oleh pembelajaran yang direncanakan atau dirancang dengan sesuai kebutuhan manusia, kebutuhan anak khususnya di dalam kelas, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang sering disebut atau didengungkan dengan nama pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam kelas kita Bapak Ibu pasti ada beragam dan bermacam-macam anak murid, betul atau salah? Iya, betul. Pasti banyak bermacam-macam anak murid yang kita hadapi di dalam kelas dengan berbagai karakter. Nah, dengan kebermacaman mereka, dengan keberbedaan mereka, semua anak yang ada di dalam kelas kita itu harus kita fasilitasi Bapak Ibu sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi. Semua harus kita fasilitasi dengan cara yang beragam, dengan cara yang berbeda atau bervariasi, yang tujuannya tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan di kelas itu bisa tercapai oleh semua anak. Kebutuhan belajar anak itu dihadiri oleh 3 aspek. Yang pertama Bapak Ibu, kesiapan belajar. Kesiapan belajar apa sih yang diciptakan untuk anak? Kesiapan belajar mungkin Bapak Ibu sering kita jumpai di kelas, ada anak yang bisa membaca dan bisa memahami bacaannya. Ada anak yang bisa membaca tetapi tidak memahami bacaannya, atau ada anak yang tidak bisa membaca sama sekali. Jadi atas dasar kesiapan belajar ini, anak yang belum bisa membaca, anak yang bisa membaca, dari kesiapannya ini kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi. Mungkin untuk anak yang bisa membaca tapi tidak memahami makna, kita bisa bantu dengan media gambar. Atau anak yang tidak bisa membaca sama sekali, itu kita bisa bantu dengan video pembelajaran yang tujuan pembelajaran itu bisa tercapai oleh semua anak. Jadi gak semata-mata hanya anak yang bisa memahami bacaan dengan anak yang bisa lancar membaca saja yang bisa mencapai tujuan pembelajaran. Itu untuk pembelajaran berdiferensi yang dilihat dari kesiapan belajar anak. Yang kedua adalah minat belajar. Minat belajar anak juga berbeda-beda Bapak Ibu. Sama seperti kita, ada yang minatnya ke musik, ada yang minatnya ke olahraga, atau ada yang minatnya ke bacaan-bacaan atau matematika bernalar kritis seperti itu. Nah, kita sebagai guru juga saat dimulai awal pembelajaran untuk yang kurikulum merdeka sudah melaksanakan ya teman-teman tes diagnostik awal untuk melihat minat belajar siswa. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga ada profil belajar. Profil belajar ini adalah gaya belajar anak Bapak Ibu. Jadi gaya belajar anak yang kita lihat ada 3 macam. Yang pertama, auditori, visual, dengan kinestetik. Cara pembelajaran anak yang kinestetik itu tidak sama penerapannya atau strateginya dengan anak yang tipe auditori. Kemudian yang auditori juga tidak sama penerapan atau strateginya dengan visual. Kita sebagai guru juga harus memfasilitasi setiap anak. Caranya mungkin pertama kita kelompokkan berdasarkan profil belajar atau gaya-gaya belajar dari di kelas kita, dari siswa-siswi yang ada di kelas kita. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara
penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, di sini disiplin positif ini jadi belajar itu selama ini saya juga sebagai guru Bapak Ibu sering menerapkan kekerasan atau ancaman. Ayo, yang tidak mengerjakan PR hari ini dari lapangan. Nah, diancam. Atau yang tidak selesai belajarnya, yang tidak selesai tugasnya hari ini, pulangnya setengah jam lagi. Gitu, seperti itu. Nah, sedangkan yang dimaksud dalam disiplin positif yang sebenarnya adalah penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tapi dari kesadaran diri siswanya, Bapak Ibu. Maksudnya di sini siswa sadar, oh, saya harus belajar. Kalau saya belajar, pemahaman saya banyak. Kalau pemahaman saya banyak, saya akan menjadi sukses. Kalau saya menjadi sukses, saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu Bapak Ibu, untuk pengertian disiplin positif yang sebenarnya. Jadi bukan dari ancaman, bukan dari sogokan maupun dari hukuman. Sekarang biar nggak tegang ya Bu ya. Untuk yang sogokan, ancaman maupun hukuman, saya mau ajak Bapak Ibu guru untuk berefleksi sedikit. Kita pura-puranya sedang membayangkan Bapak Ibu untuk memegang sesuatu yang sangat berharga di tangan kita. Ya, kita bisa pegang di tangan kanan kita. Kita bayangkan ini barang yang sangat berharga. Kira-kira Bapak Ibu mau membukanya gak dengan sogokan orang lain? Misalnya teman-temannya, ayo bukain dong, nanti dapat ini dari aku. Ayo nanti dapat ini dari saya. Atau dari ada ancaman. Buka gak? Kalau nggak dibuka nanti kamu saya ini. Kira-kira Bapak Ibu mau membuka atau tetap menutupnya? Mau membuka atau menutupnya? Tetap menutup, walaupun ada sogokan, walaupun ada ancaman. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru juga ada pemimpin pembelajaran ke depannya di kelas kita sebagai pemimpin pembelajaran bagi anak-anak murid kita bisa melihat situasi atau keadaan Bapak Ibu. Jikalau yang dipegang kita yang ada dalam genggaman tangan kita ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, alangkah baiknya untuk bisa kita buka dengan keadaan bermanfaat bagi orang lain. Tetapi jika sesuatu ini kita buka akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan kecemasan, akan menimbulkan masalah bagi peserta didik atau anak-anak didik kita, sebaiknya tetap kita tutup. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi keadaanlah yang bisa membuat kita untuk mau membuka atau menutup sesuatu yang berharga dalam genggaman tangan kita. Kita lanjut ke berikutnya. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti yang tertera dan yang sering didengung-dengungkan dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong, keempat, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Diharapkan anak-anak atau peserta didik kita dapat memiliki nilai-nilai positif atau dapat melahirkan nilai-nilai positif agar mereka menjadi manusia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya berikut Bapak Ibu bentuk kesepakatan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Jadi kalau dulu namanya aturan. Aturan itu hanya guru yang membuat. Hanya saya sebagai guru kelas yang membuat aturan. A sampai B sampai Z semua aturan harus kalian taati. Kalau sekarang kita buat namanya kesepakatan kelas. Yang buat bukan saya pribadi, yang buat bukan saya sendiri, tapi anak didik masing-masing Bapak Ibu membuat apa-apa saja sih yang mau menjadi kesepakatan kelas kita, apa-apa saja sih yang mau menjadi keyakinan kelas kita. Bukan dasar karena paksaan yang diberikan oleh guru, tapi atas kesepakatan bersama. Nah, ini contoh kesepakatan kelas di 6A, Bapak Ibu, toleransi. Kami bersepakat untuk mudah bergaul, agar kompak, asik, kondusif dalam pembelajaran, sehingga bisa berprestasi secara maksimal. Kemudian dari disiplin.
Disiplin juga kami bersepakat untuk disiplin dalam membersihkan kelas, khususnya yang piket, agar menjadi kelas yang rapi dan bersih. Dan yang terakhir, peduli. Kami bersepakat untuk menjaga fasilitas pribadi maupun fasilitas sekolah dan kelas agar kelas menjadi nyaman. Nah, kesepakatan kelas ini yang sudah kita buat bersama, yang sudah kita rangkum bersama dengan anak murid di awal pembelajaran kemarin. Nah, kita rangkum seperti ini, dan ini harus kita taati bersama, Bapak Ibu. Saya sebagai guru juga harus bertoleransi, harus disiplin dan peduli. Jadi bukan hanya anak murid, jadi ada kolaborasi antara guru dengan murid untuk sama-sama menjalani kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap manusia, baik manusia dewasa maupun anak-anak, memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, ini untuk makan, minum, kebutuhan makan, kebutuhan minum. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Orang dewasa butuh dicintai, butuh disayangi. Begitu juga anak-anak, Bapak Ibu. Mereka butuh pengakuan, butuh dianggap. Oh, walaupun dia tidak mampu, walaupun dia tidak bisa, tapi perlu ada dukungan dari kita untuk sebagai wujud rasa cinta dan kasih sayang. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor ketiga, yaitu kebebasan. Kebebasan artinya setiap anak diberikan kebebasan untuk memilih kesukaannya, memilih kegemarannya, dan memilih minat sesuai dengan yaitu tadi hobi atau kegemaran mereka masing-masing. Contohnya seperti di sekolah kita yang sudah diterapkan, anak bebas memilih kegiatan ekskul yang telah sekolah kita sediakan. Anak yang suka menari maka dia akan mengikuti kegiatan ekskul menari. Yang suka olahraga akan mengikuti kegiatan ekskul basket, voli dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kesenangan itu kalau bahasa sekarangnya healing. Anak akan merasa senang, akan merasa bahagia jika pembelajaran yang mereka dapatkan menarik, jika pembelajaran yang mereka dapatkan sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Dan yang terakhir adalah kekuasaan. Selain orang dewasa, anak-anak juga memiliki kebutuhan untuk kekuasaan. Anak yang sering merasa dirinya ditolak dengan teman-temannya, anak yang sering merasa dirinya terkucilkan atau tidak memiliki kekuasaan, dia biasanya lebih cenderung berteman dengan 1 atau 2 orang saja, atau seringnya juga dia lebih suka memisahkan diri dari teman-temannya. Di sini sikap kita sebagai guru untuk lebih peka lagi, lebih sensitif lagi dengan keadaan anak-anak murid kita seperti itu. Kalau memang jika ada di dalam kelas kita dapati anak yang sering mengurung dirinya atau sering berteman dengan itu saja atau tidak membaur, sebaiknya kita sebagai guru bisa memberikan masukan atau nasihat agar mereka bisa lebih terbuka. Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Dulunya saya juga termasuk dalam posisi kontrol penghukum, seperti yang tadi saya bilang. Bagi anak yang tidak mengerjakan PR, silakan lari lapangan 10 kali putaran. Anak yang tidak mengerjakan PR, tulis di buku, saya akan mengerjakan PR 50 kali kata. Dulunya saya seperti itu Bapak Ibu, sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah artinya anak memiliki rasa bersalah gitu karena dia tidak mengerjakan tugasnya. Dia memiliki rasa bersalah, waduh kalau tadinya aku nggak begini, bu guru nggak begini ya, gitu. Dia merasa bersalah. Yang ketiga, anak sebagai teman. Kedekatan guru dengan siswa atau dengan peserta didik sering kita dapati sebagai teman untuk belajar, teman untuk bermain. Tapi jika rasa itu terlalu dalam, kadang banyak kita dapati anak jadi merasa melunjak Bapak Ibu, melunjak. Dia nggak tahu lagi tuh batasan harus hormat sebagai ke guru seperti apa, karena dia menganggapnya guru itu adalah
temannya. Lanjut, pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau itu hanya melihat-lihat saja Bapak Ibu. Oh ini si A gerak-geriknya seperti ini. Oh ini si B karakternya seperti ini. Oh yang si C ini seperti ini. Hanya memantau tapi tidak memberikan ketegasan, tidak memberikan arahan. Padahal sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai among yang memberikan arahan kepada peserta didiknya. Dan yang kelima sebagai manajer. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Kita sebagai guru bisa menjadi seperti seorang manajer. Bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Jadi tidak hanya satu karakter saja. Kelima-limanya bisa kita dapati. Selanjutnya restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau karakter yang lebih baik. Jadi restitusi ini adalah suatu proses menciptakan karakternya anak supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau untuk pemecahan masalah, membantu murid berpikir tentang apa, seperti apa, dan bagaimana yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, segitiga restitusi ini Bapak Ibu ini untuk pemecahan masalah. Jadi pasti setiap kita di kelas pasti ada masalahnya masing-masing. Pasti memiliki masalah atau problem dengan anak didik masing-masing. Nah, untuk pemecahan masalahnya kita bisa terapkan melalui segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah validitas kebutuhan. Nah, untuk menstabilkan identitas, biasanya guru selalu berkata seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang tidak sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi untuk menstabilkan identitas ini kita memberikan permakluman kepada anak Bapak Ibu. Kita nggak menjudge anak langsung, kamu sih makanya kayak kereta seperti itu Bapak Ibu. Tapi menstabilkan identitas itu pemberian permakluman kepada anak. Oh bukan kamu saja nak yang pernah melakukan hal itu. Yang lain juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini kondisi dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, nih Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kamu terus menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, salah satunya dengan pernyataan seperti itu kita bisa menstabilkan identitas masalah yang terjadi pada peserta didik kita. Yang kedua, validitas kebutuhan. Biasanya di validitas kebutuhan ini tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi basicnya, power, freedom, love, kayak yang 5 kebutuhan dasar tadi. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Gitu. Atau yang kedua, apakah ini penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ya, tambahkan sikap yang lebih baik, yang baru ya, seperti itu. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi keesokan harinya? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita tidak langsung menjudge atau memojokkan anak dengan kesalahannya. Setelah validitas keyakinan, kebutuhan, kita lanjut dengan menanyakan keyakinan. Nah, ini di fase terakhir dari segitiga restitusi tadi. Fase terakhir, biasanya guru suka berkata-kata seperti ini Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah? Apa tindak lanjutmu selanjutnya? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya setelah ini? Biasanya murid akan menyesali, merasa bersalah, bahkan berjanji. Dan ujung-ujungnya ada kesepakatan antara guru dengan
murid. Ya Bu, dari kejadian ini saya janji saya nggak akan ngulangin lagi. Saya akan rubah sikap saya untuk bisa datang lebih awal untuk piket di kelas. Saya akan bisa merubah diri saya untuk tidak mencuri. Nah, dari kesepakatan keyakinan kelas tadilah diharapkan timbul budaya positif di kelas kita masing-masing. Nah, anak melihat kesalahannya kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita akan menyaksikan sedikit video demonstrasi kontekstual melalui segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas. Ali, Asma, Ibu Dana, tadi terjadi perselisihan di antara kalian berdua. Mengapa hal ini bisa terjadi, Ali? Misalnya Bu, dia kan ketika hari ini itu malam-malam dan sudah bagi-bagi ya. Benar begitu, Isma? Ya Bu, sekarang saya jawabkan barang mereka pertolongan sudah disuruhnya aku. Saya datangnya kesiangan, jadi buru-buru jalan. Kamu menyadari kalau kamu salah. Ya Bu, tapi Ali menyuruhnya masak. Sekarang kalian pikirkan, apakah yang kalian lakukan ini benar atau salah? Sesuai atau tidak dengan kesepakatan kita waktu di awal pembelajaran? Bukan Bu, saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai ketua piket. Tapi mungkin cara saya salah menurut Isma, sehingga Isma menjadi marah. Tidak salah Bu, seharusnya saya melaksanakan tugas piket. Tapi saya kesiangan datang dan malam-malam ketika ditegur. Nanti sepulang sekolah, saya membaca papan tulis ya Bu. Nah, bagus. Kalian sudah menyadari kesalahan yang kalian perbuat. Setiap orang pernah melakukan kesalahan sama seperti yang kalian perbuat. Tetapi yang terpenting adalah memperbaikinya. Sekarang, coba ketika kalian melaksanakan piket dengan baik, apa manfaatnya untuk kalian? Ada Bu, kelas menjadi bersih dan kita nyaman dalam belajar. Nah, itu sekarang apa yang harus kalian lakukan? Jadi maaf Bu, maksud saya ini sudah kata-kata sama kamu. Seharusnya saya menghargai kamu, melebihi saya lebih sopan. Iya, saya juga minta maaf. Sebenarnya saya yang salah, tapi saya marah-marah sama kamu. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Kalian menyadari kesalahan kalian dan siap untuk memperbaikinya. Mulai sekarang, kalian harus bisa menghargai satu sama lain, harus menyadari kewajiban masing-masing, supaya kalian bisa hidup tenang dengan teman-teman yang lain. Ya, sekarang Isma dan Ali boleh segera pulang. Terima kasih Bu, kami pamit pulang. Ya, baik Bapak Ibu. Demikianlah video demonstrasi kontekstual yang diselesaikan dengan cara segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Seperti di awal pembelajaran tadi, tujuan saya bukan ingin mengajari atau memberikan atau menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi hanya ingin berbagi dan kita bisa saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya-budaya positif yang ada di kelas ataupun di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, marilah kita beri tepuk tangan kepada Ibu Imelda pada hari ini telah melakukan pembahasan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SDN Pulau Gebang. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua guru SDN Pulau Gebang untuk
untuk menerapkan budaya positif di lingkungan belajar SDN Pulau Gebang 06. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Apa yang mungkin karena kita sudah sampai di ujung acara, marilah sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Rohim. Kepada Bapak Rohim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita tutup acara ini, seperti kemudian kita berdoa menurut di masing-masing. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada ini menjadi motivasi kita untuk bisa lebih mengikuti pelajaran kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa syakiran lillahi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa bikal amri bi sultani wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rabbana kama rabbayani saghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta bi-'adlika sahlan. Allah inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakan wa qariban wa 'anisan bayyina. Allahumma inna na'udzu bika min al-'udzi wal kasali wal bughyi wa haramatil qabri wa fitnatil qabri wa na'udzu bika min 'adzabil nar. Rabbana zalamna أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 5 yang tadi disampaikan oleh Ibu Imelda. Terakhir, kurangnya saya besar-besarnya bila ada salah kata. Akhirnya, topik kami dari warahmatullahi wabarakatuh.